Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Kelas 5 Tahun 2021 Bab 6 Subbab A. Bagaimana bentuk Indonesiaku? Bagian 1. Adik-adik, sebelum kita mulai pada pembahasan topik subbab pertama yang berjudul Bagaimana bentuk Indonesiaku? Simak dengan seksama ya. Pernahkah kalian memikirkan apa fungsi peta? Bagaimana letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia? Kemudian, apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Lalu, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Dan mengapa Indonesia disebut negara maritim dan agraris? Dara, apakah kamu bisa membaca peta ini? Tidak, Mia. Bu Mira bilang Indonesia adalah negara yang luas, tapi ini gambarnya terlihat kecil ya. Lalu, kota tempat kita tinggal ada di mana ya? Kita minta Bu Mira ajarkan saja yuk. Pernahkah kalian mendengar kata peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa mengetahui bentuk dan lokasi wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk, kita belajar bersama informasi apa sajakah itu? Adik-adik, berikut kosakata baru yang mungkin baru kalian dengar. Geografis adalah bersangkut paut dengan geografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Informasi umum peta. Adik-adik, ada informasi-informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Pertama, judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Judul peta terletak di bagian atas peta. Kedua, arah mata angin. Sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Arah mata angin terletak di bagian kanan atas peta. Ketiga, legenda. Menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Legenda terletak di bagian bawah kiri peta. Keempat, skala. Perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya tertulis skala 1:425.000. Artinya, 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Skala terletak di bagian atas legenda. Kelima, simbol. Tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh simbol gunung, sungai, kota provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Simbol terletak di isi legenda. Keenam, tata warna. Penjelasan simbol warna seperti penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk dataran rendah, dan kuning sampai ke coklat untuk dataran tinggi. Tata warna terletak di bagian bawah kiri legenda. Ketujuh, peta sisipan. Peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Peta sisipan terletak di bagian bawah peta, samping legenda. Dari peta, kita bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, pada peta Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita mendapatkan informasi seperti 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB
merupakan wilayah kepulauan. 2. Sebelah utara Provinsi NTB berbatasan dengan Laut Flores. 3. Provinsi NTB berbatasan dengan Samudra Hindia di bagian selatan. 4. Provinsi NTB berbatasan dengan Selat Lombok di bagian barat. 5. Provinsi NTB berbatasan dengan Selat Sape di bagian timur. 6. Provinsi NTB terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. 7. Provinsi NTB memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Nah, adik-adik, tadi adalah sedikit dari pembahasan mengenai info geografis suatu tempat dan cara bagaimana untuk membaca informasi di sebuah peta. Setelah sebelumnya adik-adik mendapatkan penjelasan mengenai letak geografis Indonesia, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu 1. Memiliki wilayah laut. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memiliki transportasi laut. 4. Memiliki perdagangan laut. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya 1. Sumber ikan dan makanan laut lainnya. 2. Tempat wisata laut atau wisata bahari. 3. Energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. 4. Penghubung antar pulau. 5. Sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi. 6. Sumber garam. 7. Sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah negara agraris. Adik-adik, negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris diantaranya 1. Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. 4. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan. Karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Artinya, tanah di negeri kita berupa tanah subur yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Adik-adik, berikut beberapa kosakata baru yang mungkin baru kalian dengar. Maritim adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Agraris
adalah mengenai pertanian, tanah pertanian, atau bersifat pertanian. Adik-adik, mari kita lakukan kegiatan bersama ini untuk memahami tentang negara maritim dan agraris. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Guru kalian akan membagi topik yang akan menjadi bahan diskusi kelompok, yaitu negara maritim atau negara agraris. Setelah mendapatkan topik untuk kegiatan ini, dengarkan kembali informasi mengenai negara maritim atau negara agraris. Lalu, lakukanlah diskusi untuk membahas pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan kondisi geografis, apakah Indonesia bisa dibilang negara maritim atau agraris? Mengapa? 2. Apa manfaat dan potensi yang dimiliki oleh negara maritim atau agraris? 3. Apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan wilayah maritim atau agraris? 4. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian wilayah maritim atau agraris? Setelah mendengar penjelasan dan melakukan beberapa aktivitas, mari kita mencoba refleksikan kembali materi-materi tadi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari peta? 2. Berdasarkan apa yang sudah kalian dapatkan, menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? 3. Sebagai negara maritim, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? 4. Sebagai negara agraris, apa potensi yang menurut kalian bisa dikembangkan di Indonesia? 5. Bagaimana dengan tempat tinggal kalian? Apakah termasuk daerah maritim atau agraris? Dan mengapa? Adik-adik, yuk kita belajar lebih lanjut. Materi kali ini adalah budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda seperti pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Pertama, kapal laut. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau lainnya. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut seperti ikan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Kedua, pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Ketiga, alat pemotong dan penumbuk padi. Tentu saja, alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya.
Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Keempat, festival laut atau festival padi. Biasanya, festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah. Contohnya, pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di Pantai Pangandaran, Jawa Barat setiap bulan Muharram. Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali Auh Kabang. Saatnya memilih tantangan. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan kegiatan bersama. Setelah kita mempelajari mengenai wilayah maritim dan agraris, yuk kita cari tahu apa pengaruhnya terhadap budaya dan ekonomi. Ada 2 pilihan kegiatan yang adik-adik bisa pilih. Pertama, mencari tahu budaya maritim atau agraris yang khas di daerah tempat tinggal adik-adik. Kedua, mencari tahu aktivitas ekonomi di daerah tempat tinggal adik-adik yang dipengaruhi wilayah maritim atau agraris. Adik-adik bisa mencari tahu dengan mewawancarai orang-orang dewasa di sekitar adik-adik. Selamat mencari tahu ya. Apa yang sudah aku pelajari? Adik-adik, mari kita ulas kembali apa yang sudah kita bahas pada subbab pertama ini. 1. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. 2. Beberapa fungsi peta diantaranya: A. Menunjukkan lokasi suatu tempat. B. Memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi. C. Menentukan arah dan jarak berbagai tempat. 3. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Sumber daya laut yang melimpah merupakan potensi dan kekayaan dari negara maritim. 4. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang luas dan tanah yang subur sehingga disebut sebagai negara agraris. Kondisi ini merupakan potensi dan kekayaan di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kita telah selesai membahas subbab pertama. Di buku audio selanjutnya, kita akan membahas materi subbab kedua, yaitu tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya. Apa kalian pernah mendengar tentang kata hayati? Nah, kalau belum, simak terus buku audio ini sampai selesai ya. Tetap semangat adik-adik!